Jadi seperti saya katakan tadi, ibu hamil ini harus memiliki berat badan yang ideal, tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Karena kalau terlalu gemuk kemudian janinnya juga kegemukan, ini dapat mempersulit proses persalinan. BBIH ini juga merupakan salah satu indikator perlindungan kadar lemak pada tubuh ibu hamil. Dan BBIH ini dilakukan proses perhitungannya 2 bulan sampai dengan 19 bulan. Kalau kalau yang tadi itu lebih kepada hanya 1 bulan, kalau BBIH ini perhitungan di atas 2 minggu. Jadi setelah jumlah kehamilan 2 minggu menggunakan proses perhitungan BBIH. BBIH ini lebih fokus digunakan untuk menghitung kadar lemak ibu hamil saja. Jadi biasanya untuk menghitung berat badan bayi itu lebih dahulu dihitung dari berat badan ibu hamil. Perhitungan IMT atau indeks massa tumbuh yang dilakukan pada minggu pertama itu dapat dilihat dari berat badan, kemudian dibagi tinggi badan ibu hamil ya, bukan tinggi badan bayinya per meter kuadrat. Nah, di sini dalam kategori indeks massa tumbuh, jika nilainya itu lebih kecil dari 19,8, maka berat badan ini masuk dalam kategori kurang. Kemudian 19,8 sampai dengan 26 ini masuk dalam kategori berat badan ideal. Kemudian 26 sampai dengan 29 ini masuk dalam kategori berat badan lebih. Jadi untuk bapak-bapak yang mengikuti webinar ini, saya rasa sangat wajib mengetahui apakah istrinya nanti ini berat badannya ideal nggak sesuai dengan kehamilannya. Kemudian perhitungan yang dilakukan setelah melewati minggu pertama yaitu BBIH, berat badan ideal ibu hamil, di mana BBIH ini adalah BBI ditambah dengan UH dikali 0,35. BBIH adalah berat badan ibu hamil, kemudian BBI berat badan ideal, kemudian UH ini adalah usia kehamilan dalam minggu, 0,5 ini adalah penambahan berat badan per minggu. Di mana rata-rata penambahan berat badan sekitar 350 sampai dengan 400 gram atau sekitar 0,35 sampai dengan 0,4 per minggu. Ini diambil nilai yang terendah karena penambahan berat badan ditekankan terhadap kualitas bukan pada kuantitasnya. Ini menurut Robi. Metode penelitian yang kami lakukan di sini menggunakan prototyping. Yang pertama, proses pengumpulan data, kemudian kami membangun prototipenya, rancangan desain dari sebuah sistem yang akan dibuat, kemudian evaluasi dari prototip. Prototip ini dipresentasikan kepada user-user yang membutuhkan. Kemudian ketika ada proses perubahan, maka kita akan melakukan proses pengumpulan kebutuhan yang berkaitan dengan prototyping yang tidak sesuai dari keinginan dari user. Kemudian setelah prototyping selesai, kita akan melakukan proses pengodaan. Nah, dalam bentuk yang outputnya nanti adalah dalam bentuk aplikasi. Kemudian tahapan kelima adalah tahapan pengujian dari sistem yang dibuat. Tahapan pengujian yang dilakukan di sistem yang dibuat. Kemudian ada yang keenam adalah evaluasi. Ketika dalam evaluasi ini masih terjadi kekurangan, maka akan dikembalikan lagi ke dalam proses pengkodean dari hasil evaluasi yang dilakukan proses pengujian kepada user terkait. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan sistem. Oke.
Dalam pengguna sistem dalam aplikasi monitoring ini ada 3 hak akses dalam sistem. Yang pertama adalah puskesmas, di mana puskesmas ini melakukan proses monitoring secara keseluruhan, baik melihat data bidan, data ibu hamil, maupun melihat jumlah kehamilan yang ada di masing-masing desa. Kemudian yang kedua, aksesnya adalah akses dari bidan, di mana bidan bertugas sebagai update data hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada ibu hamil. Selain itu, bidan juga dapat melakukan monitoring, tetapi hanya lingkup wilayahnya saja. Jadi kalau kemudian bidan ini di wilayah Karanganyar, maka dia tidak akan bisa memonitoring data ibu hamil yang ada di daerah Sido tadi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah akses yang digunakan oleh ibu hamil, di mana ibu hamil dari sistem ini akan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kehamilan, baik itu dari informasi gizi, kemudian berita-berita terbaru terkait dengan seputar kehamilan. Jadi model konsultasi terhadap bidan di sini tidak dibatasi oleh seperti biasanya, yaitu 1 bulan 1 kali. Kemudian ada notifikasi jadwal pemeriksaan dari sistem. Nah, nanti akan ada notifikasi dari sistem terkait dengan proses pemeriksaan rutin yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Kenapa ada notifikasi jadwal pemeriksaan? Ini biasanya tidak jarang ibu hamil lupa melakukan proses pemeriksaan. Terkadang lebih dari 1 bulan kemudian melakukan pemeriksaan. Hal itu biasanya terjadi karena mungkin ya kurang perhatian dari suami terkait dengan jadwal pemeriksaannya, kemudian mungkin terjadi biasanya ibu hamil ini memiliki keluhan-keluhan yang kemudian tidak bisa datang ke bidan. Layanan yang diberikan kepada user ini ada penginputan data ibu hamil serta keluhan dari ibu hamil, kemudian informasi berat badan ideal pada ibu hamil, kemudian ada pelaporan permasalahan kepada pihak puskesmas. Nah, tujuannya ini apa? Ini modelnya adalah komplain. Jadi ketika ada, tidak jarang terkadang ada bidan misalnya yang tidak begitu peduli terhadap atau pelayanan kurang baik, maka akan ada proses pelaporan permasalahan kepada pihak puskesmas. Kemudian menambahkan informasi berupa jadwal kerja posyandu. Jadi ada informasi terkait posyandu, kemudian membantu registrasi ibu hamil di dalam sistem. Nah, ini adalah gambaran sederhana alur sistem. Jadi bidan melakukan pemeriksaan, kemudian dari hasil pemeriksaan itu diinput ke dalam sistem. Nanti sistem akan mengolah data hasil pemeriksaan, kemudian puskesmas secara otomatis dapat memonitoring terkait dengan perkembangan proses pemeriksaan ibu hamil. Ini adalah gambaran desain sistem di mana ada tiga hal yang memiliki peran penting. Ya, pertama adalah bidan, kemudian ibu hamil, dan juga puskesmas sebagai lembaga yang memonitoring penuh terhadap kehamilan di wilayah kecamatan. Ini adalah desain database-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 database yang akan digunakan dalam proses pembangunan sistem monitoring. Oke. Ini adalah gambaran dari jadwal, kemudian ini tabel kesehatan ibu hamil. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dapat merancang bangun aplikasi berat badan
ideal yang dibutuhkan oleh ibu hamil untuk mengurangi risiko kehamilan. Kemudian yang terakhir adalah kepala puskesmas dapat melakukan proses monitoring gizi ibu hamil serta kegiatan yang ada dalam organisasi desa khususnya Posyandu. Mungkin itu dari kami. Jika ada pertanyaan, nanti kami bisa dibantu oleh Pak Fathur Rizal selaku anggota tim. Monggo. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini sudah selesai. Oke Pak. Karena ibu hamil tidak terlalu banyak Pak memahami Pak. Ya. Ini Pak Andi kerjasamanya risetnya sama Pak Saiful Rizal ya. Oke. Pak Rizal dan Pak Ibu Holisotin, oke. Oke, betul. Oke, di sini hadir Pak Rizal. Apakah ingin mau menjelaskan sesuatu terkait dengan penelitian ini, menambah atau sebelum saya nanti ngobrol-ngobrol dengan Pak Andi? Gimana Pak Rizal? Oh ya, gimana Pak Rizal? Sorry, tadi di blog sama saya. Pak Rizal ada tambahan? Jangan-jangan pingsan Pak Rizal Pak. Mau tanya Pak? Monggo. Oke, kalau ada yang ingin bertanya silakan di raise hand dulu, nanti akan saya persilahkan. Mungkin sebelum dibuka pertanyaan dari Pak Rizal ada tambahan selaku peneliti yang berkolaborasi dengan Pak Andi. Sebentar Pak, saya ambil headset. Oh ya, sambil lalu menunggu Pak Rizal menyampaikan tambahan, saya ingin juga bertanya ke Pak Andi. Ini sebenarnya kan di soal aplikasi monitoring kehamilan, jumlah gizi dan seterusnya itu kan ada banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi yang saat ini sudah sudah beredar di internet. Misalnya ada aplikasi yang namanya Contekik, ada aplikasi namanya Pregnancy Plus, Halo Bumil dan teman Bumil, Ovia Pregnancy Tracker dan seterusnya. Itu kira-kira apa yang jadi kekhasan dari penelitiannya Pak Andi ini yang membedakan dengan aplikasi-aplikasi lain yang beredar di pasaran online saat ini? Di unmute dulu Pak Andi. Halo. Oke. Ya, silakan. Kalau menurut kami pribadi sebenarnya aplikasi ini lingkupnya tidak begitu luas. Jadi hanya lingkup kecamatan, beda dengan aplikasi-aplikasi yang beredar ini sudah bisa digunakan oleh seluruh pihak. Cuman kita tidak tahu kaitannya dengan data karena data-data seperti ini kan harusnya itu sifatnya privat. Nah, sedangkan dengan aplikasi-aplikasi yang beredar ini mungkin menurut kami keamanan datanya itu lebih mudah digunakan oleh pihak lain untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa jadi tidak menguntungkan kepada user ya. Apa kira-kira Pak Andi kalau misalkan kira-kira yang cukup berbahaya jika memang sistem keamanan yang ada di aplikasi-aplikasi lain yang beredar di pasaran online itu kelemahannya adalah itu kata pihak ketiga dan mudah disusup misalkan. Apa kira-kira misalnya bentuk ketidaknyamanan ketidaknyamanan selain soal privacy ya, ada nggak yang memungkinkan sistem itu bisa bocor atau data itu bisa bocor ke orang lain dan bisa disalahgunakan? Bentuk penyalahgunaannya misalnya dalam konteks ibu hamil ini sebenarnya Bu Holisotin yang lebih cocok ya. Betul. Kalau kami pernah terjadi pada keluarga kami sendiri Pak. Kebetulan waktu itu mungkin ini bukan berkaitan dengan ibu hamil, tetapi penyalahgunaan data itu sekarang sering terjadi. Satu contoh kasus waktu itu di SMA Nurul Jadid, ada orang tua wali
itu ditelepon oleh pihak yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan bahwa menyampaikan anaknya yang sampai kepada detail kelasnya dan gurunya jadwalnya sekarang itu sangat betul. Akhirnya ibu tersebut mentransfer dana kalau tidak salah waktu itu 20 juta. Ini kan validasi data itu sangat penting. Bisa saja terjadi informasi-informasi apalagi mencantumkan nomor NIK, kemudian nomor telepon, itu mungkin hal-hal yang bisa terjadi ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang itu umum beredar. Ya, ini aplikasi yang lain itu kan punya identitas ya Bandi, artinya punya nama yang unik untuk dijual. Kalau memang tujuannya adalah ke komersialisasi atau ke apa ya, dimanfaatkan oleh puskesmas atau ibu-ibu hamil di Kecamatan Paiton, apa kira-kira nama yang cocok untuk aplikasi? Pernah terpikir nggak untuk nama ini? Kan tidak ada. Kemarin kan Bu Astuti dan Pak Syafi'i itu kan risetnya tentang apa ya, monitoring itu gizi anak ya, yang stunting ya, tentang untuk mencegah stunting. Itu namanya itu Podo Jenting. Kalau punya Pak Andi itu apa kira-kira namanya? Apakah pernah tersirat ini? Pernah tersirat. Ini tampilan interface-nya masih belum dirancang, Pak Andi? Belum. Oh, jadi memang ini masih usulan ya. Baik. Usulan desain sistemnya. Desain sistemnya ya, baik. Apakah misalkan di dalam sistem ini ada layanan nanti yang memungkinkan misalnya ibu hamil juga berkonsultasi, kayak misalkan yang sering saya download itu kan kayak Halo Dokter itu kan. Itu Halo Dokter itu kita bisa saling berkomunikasi dengan dokter yang jejaringnya memang ada di dalam komunitas itu. Apakah aplikasi ini memungkinkan untuk itu juga? Selain ibu hamil memonitor dirinya sendiri dan pihak puskesmas atau bidan itu memonitor ibu hamil, apakah juga memungkinkan ada layanan komunikasi? Ada, Pak. Oh, ada ya? Jadi modelnya chatting begitu. Kalau kepada puskesmas tadi kan modelnya adalah pelaporan terhadap pelayanan dari bidan. Kalau interaksi antara bidan dengan ibu hamil, ada modelnya nanti adalah model chatting seperti itu, konsultasi. Konsultasi ya. Kira-kira ini ini terakhir mungkin sebelum nanti kita buka pertanyaan dan mungkin juga penjelasan dari Pak Rizal. Ini kira-kira pilot projectnya di mana Pak Andi? Apakah mungkin misalkan kayak klinik Azemiah juga memanfaatkan aplikasi ini misalnya, seandainya nanti Pak Andi selesai pilot project? Kalau untuk klinik sepertinya kurang cocok. Oh gitu ya, karena tidak ada bidan ya. Tidak spesifik mengatakan dengan ibu hamil, lebih kepada penyakit-penyakit yang diderita oleh santri, yang banyak dialami oleh santri, dan sebenarnya itu bisa diangkat misalnya contohnya ada suatu sistem yang dibuat oleh klinik Azemiah yang itu memberikan informasi kepada mahasiswa kepada wali santri ketika anaknya itu melakukan proses pemeriksaan. Oh gitu. Jadi notifikasi real time kepada sistem yang dimiliki oleh wali santri, secara otomatis ketika anaknya periksa, kemudian itu dimasukkan dalam sistem, orang tua mendapatkan notifikasi. Saat itu juga wali santri paham bahwa anaknya ini sekarang sedang sakit dan ada di klinik misalnya kalau harus inap. Jadi itu saya rasa bisa dijadikan proyek penelitian yang dapat membantu khususnya wali santri dalam memonitoring kesehatan anaknya di dalam pesantren. Mungkin bisa jadi PKM itu, Pak. Ya itu. Karena PKM berbasis riset ya. Harusnya nanti kayaknya akan dikerjakan jam tanggal 28 pukul 11 malam ini, Pak. Mitranya kan jelas ya, Pak ya? Mitranya jelas. Klinik Azemiah. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin silakan Pak Rizal jika ingin menambahkan, karena kebetulan Pak Rizal ini Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Andi barusan. Terkait dengan monitoring, sistem tersebut juga dilengkapi dengan Android, Pak Fauid. Dan dalam progresnya ini masih 80%, hampir selesai seperti itu. Jadi belum belum sempat saya tampilkan di slide presentasi
yang di Pak Andi itu. Jadi hanya webnya saja. Webnya. Pak Rizal sini Jadi bertugas. terkait ibu hamil dengan bidannya itu nanti bisa saling komunikasi. Semacam seperti yang Pak Wahid tadi jelaskan, ada semacam fitur untuk apa namanya? Chatting ya. Chatting. Iya, chatting. Seperti itu. Baik, Pak Rizal. Ini Pak Rizal sebenarnya secara spesifik tugasnya di dalam kolaborasi riset ini apa, Pak Rizal? Kalau saya ini yang membuat sistem Android-nya itu, Pak. Oh, merancang sistem Android-nya ya. Ya. Enggak penguji. Baik, gitu. Siapa ini? Kok kayaknya ada suara yang khas ini dari yang barusan dokter nih. Roma Irama, Pak. Roma Irama, langsung aja Pak Andi. Menyusup. Ini salah satu kalau tidak diverifikasi ini, Pak Andi. Baik. Begitu saja, terima kasih ya. Jadi ini ada yang bertanya tadi, Bapak. Saya Pak. Ibu bertanya. Diana Tauhida. Oh, ibu ini atau bapak ini? Saya Pak. Oh ya, Bapak. Bapak yang menghamili berarti ini ya, bukan ibu hamil. Iya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat terhadap kelompok yang telah lolos hibah kompetisi nasional dan selamat menikmati dananya. Oke, pertanyaan saya di latar belakang itu tadi Pak Andi menyampaikan kurang lebih 80% dari kasus yang ada di Probolinggo. 80% itu dari berapa ya Pak Andi? Terus sebarannya di kabupaten, di kecamatan mana atau di desa apa saja? Karena ini nanti terkait dengan data yang bisa dilanjutkan dengan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang terpenting. Pertanyaan yang inti dari pertanyaan itu adalah data itu dari mana sumbernya, sejauh mana validitasinya, data yang disebutkan 80% kasus kematian anak dalam kandungan itu. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak. Bapak siapa ini ya? Saya juga tidak. Artinya tidak asing suaranya, Pak. Tidak asing suaranya ya. Ya. Atau jangan-jangan orangnya ada di dekatnya Pak Andi ini? Tidak ya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Silakan Pak Andi mau merespon dulu atau saya buka pertanyaan lain? Oke, saya respon dulu. Data ini kami dapat dari, kalau tidak salah, website. Kebetulan waktu itu kami searching terkait dengan angka kematian proses persalinan di Kabupaten Probolinggo. Ini data tahun 2017, Pak. Kalau nanti lebih detailnya nanti bisa saya kirimkan. Tidak salah. M tadi ya. Namanya link informasi terkait dengan kehamilan tadi. Baik. Baik. Pak Fatur Rizal ingin nambah? Tidak? Tidak, Pak. Oke, silakan. Pak siapa ini tadi? Pak M ya kayaknya, Pak Syafi'i ya kayaknya tadi yang. Iya, Pak. Diana, Pak. Diana Tauhidiyah. Baik, silakan. Ini ada Bapak Roma Irama jika ingin bertanya. Kayaknya tadi mengacungkan tangan dan japri sama saya. Silakan. Pak Roma Irama. Ya, silakan. Pak Ustaz Afas. Baik, saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru masuk ketika sesi pertanyaan ya. Jadi langsung bisa. Kami bisa langsung bertanya. Pengalaman, Pak. Silakan. Ini tentang kehamilan ya. Tentang kehamilan kan ya. Tentang wanita hamil. Saya nggak tahu ini. Pokoknya ada hamil-hamilnya baru. Kira-kira dari beberapa orang yang diteliti itu, apa benar hamil semua? Atau jangan-jangan ada yang nggak hamil tapi memang mengaku hamil. Itu yang saya khawatirkan. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Pak, mau dijawab ini Pak. Jadi untuk tahapannya kami masih pada tahapan perancangan, Pak.
mendesain sistem, belum mengimplementasikan ke lapangan terkait dengan data-data yang akan dikelola, apakah nanti hamil beneran atau pura-pura hamil. Yang pastinya kami akan mengolah data yang berkaitan dengan ibu hamil yang didapatkan dari bidan-bidan terkait. Insya Allah hamil semua, Pak. Hamil semua katanya, Ustadz. Insya Allah hamil semua. Mungkin punya Pak Syamha juga ingin mengunduh aplikasi ini. Pak Gulpi, ada pertanyaan Pak Gulpi? Silakan jika ada teman-teman yang lain ingin bertanya. Kalau tidak ada, dicukupkan berarti Pak? Dicukupkan berarti. Kayaknya semuanya sudah paham dan benar-benar tercerahkan. Untuk Pak M tadi, kalau memang mau diangkat menjadi PKM, kami bisa bantu terkait data dan bisa join aplikasinya nanti kalau sudah selesai. Oke, siap Andi, siap Andi. Maaf saya kebetulan pakai akun anak saya, maaf ya. Karena akunnya sendiri sedang disita oleh istrinya mungkin Pak. Baik, tidak, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Tahanan kota. Polisi pantai. Oke, bisa dicukupkan Pak. Waktunya sholat duhur hampir. Ya, kayaknya sudah dicukupkan. Terima kasih teman-teman dan terima kasih utamanya Pak Cusnul Muali, Wakil Dekan FAI yang baru datang 3 menit sebelum bubar. 3 menit lebih 10 detik sebelum bubar. Jadi terima kasih Pak Cus dan teman-teman lain. Sedang menunggu santri Pak. Lagi ngirim anak Pak. Oh ya gitu ya. Iya. Tapi ibunya anak tidak hamil ya Pak Cus? Baik, untuk teman-teman peserta lain yang ingin mendapatkan sertifikat, disilahkan mengisi Google Form di chatting itu. Nanti sertifikatnya silahkan langsung dibuka di email masing-masing. Ya, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Faturizal. Selamat datang Pak Fawaid. Alhamdulillah 1 detik setelah Pak Fawaid datang kita akan tutup acara. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman peserta lain sudah sabar. Kita akan ketemu di Ayo kasih 1001 bilah. Webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa punya mengelak di semuka.